Anjrit, belum direkam. Oke. Halo my genggas, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat, baik-baik dan lancar jaya. Oke, hari ini aku akan ngebahas sebuah kisah dari seorang atlet figure skating yang sangat berbakat banget, talented banget. Namun karirnya harus berhenti karena sebuah skandal yang melibatkan dirinya. Dia adalah wanita Amerika pertama yang berhasil menggunakan teknik yang sangat sulit dalam kompetisi. Siapa dia? The one and only Tonya Harding. Mungkin banyak dari kalian masih asing dengan istilah figure skating, sering lihat tapi mungkin nggak tahu ya olahraga itu kayak apa sih. Nah sama, aku juga gitu, aku sering lihat olahraganya tapi aku nggak tahu namanya ternyata figure skating. Aku kira tuh awalnya namanya tuh ballet skating karena gerakannya tuh mirip ballet tapi di atas. Tonya Maxine Harding atau yang sering dipanggil Tonya lahir pada tanggal 12 November 1970. Yo, sobat Scorpio, aku juga Scorpio soalnya. Tonya lahir di Oregon, Amerika Serikat. Ayahnya bernama Albert Gordon Harding dan ibunya bernama Lavonia Faye Golden. By the way nih, Tonya tuh anak tunggal ya gengs ya. Nah, keluarga Tonya ini merupakan keluarga dari kelas ekonomi menengah ke bawah atau bisa dibilang justru keluarga miskin. Ayahnya adalah seorang pekerja kasar dan punya hobi berburu, sedangkan ibunya tuh sama juga sih, pekerja kasar juga tapi lebih sering jadi waiters. Namun di tengah ekonomi mereka yang serba pas-pasan, ibunya yaitu Lavonia justru memasukkan Tonya ke dalam olahraga figure skating, di mana biasanya olahraga ini tuh diikuti sama kalangan atau kaum elit atau kaum kelas atas lah gitu ya, orang-orang kaya gitu. Pada usia 3 tahun, Tonya sering dibawa sama ibunya ke salah satu mall di Oregon, dan di sana tuh ada arena skating yang bebas untuk umum walaupun tetap bayar ya. Jadi tapi nggak perlu pakai member lah gitu. Jadi ya udah, siapapun boleh masuk, siapapun boleh main, siapapun bayar. Setelah sering main di sana, ibunya tuh ibunya lihat kalau dilihat-lihat Tonya kok kayaknya punya bakat gitu. Dia tuh cepat mahir meluncur, dia nggak takut sama es, dia nggak cengeng kalau jatuh gitu. Padahal waktu itu usianya tuh masih di bawah 5 tahun, masih 3 tahun, gengs. Menyadari bakat anaknya, Lavonia mulai membawa Tonya ke arah yang lebih serius. Ibunya mulai memasukkan Tonya ke klub-klub figure skating yang ada pelatihnya. Nah, di sini beban ekonomi Lavonia juga semakin berat. Lavonia sebisa mungkin menekan budget agar Tonya tetap bisa ikut figure skating. Misalnya nih, kayak sepatu skatingnya kan mahal ya, dia cari yang bekas gitu. Kemudian baju-baju tampilnya itu ibunya tuh jahit sendiri, makanya sering kelihatan kurang oks gitu ya di antara teman-teman lainnya yang pada beli gitu. Pada suatu saat nih ada sebuah cerita, secuplik cerita gitu ya. Pada suatu saat kayak yang namanya di arena skating itu kan dingin ya. Temen-temennya dia itu pada pakai mantel-mantel bulu yang mahal-mahal gitu ya, anak-anak orkai gitu, anak-anak orang banyak banget anaknya, anak-anak orkai itu pada pakai mantel-mantel mahal gitu. Nah, Tonya tuh kan nggak punya, akhirnya dia ngerengek tuh sama ibunya kayak, aku mau mantel mahal, kalau aku nggak dibeliin mantel mahal aku nggak mau skating. Kemudian karena nggak punya budget gitu ya orang tuanya, akhirnya bapaknya nih yang punya hobi berburu itu ngumpulin kulit-kulit tupai, kemudian dikeringkan gitu, diolah, kemudian sama ibunya tuh dijahit jadi mantel bulu. Tonya akhirnya punya mantel bulu, tapi tetap nggak sebagus punya teman-temannya. Masih juga diejek sama teman-temannya kayak, hahaha kamu anak miskin tidak punya, nggak begitu juga sih ya. Maksudnya kayak cuma gitu doang.
Kesenjangan ekonomi antara Tonya dan atlet-atlet figure skating lainnya memang sangat terasa. Mereka tuh tumbuh di kondisi yang serba kecukupan, nyaman, bagus. Sementara Tonya tuh harus berjuang dengan segala keterbatasan yang ada. Ditambah lagi ibunya yang memiliki pola asuh yang sangat keras membentuk kepribadian Tonya juga yang keras juga gitu ya. Saat latihan ataupun bahkan sebelum pertandingan, ibunya Tonya tuh sering memaki Tonya dengan alasan untuk membakar semangat Tonya kayak, kamu tuh pemalas, kamu tuh anak yang jelek, gerakan kamu tuh payah, kamu tuh pasti kalah. Jadi bukannya menyemangati dengan kata-kata positif, kayak misalnya kan kalau anak-anak zaman sekarang, aku nggak tahu sih ya, zaman sekarang, zaman dulu juga mungkin ada ya gitu. Kayak, kamu pasti bisa, kamu sudah melakukan yang terbaik, apapun hasilnya kami bangga sama kamu. Enggak gitu, ibunya Tonya tuh nggak begitu. Kamu tuh anak yang jelek, gerakan kamu payah, kamu tuh pasti akan kalah gitu. Tapi walaupun dimaki seperti itu sama ibunya, justru Tonya itu malah tampil bagus, tampil maksimal gitu. Jadi kayak Tonya tuh mengeluarkan semua kemampuannya sebagai pembuktian bahwa apa yang dibilang sama ibu itu nggak bener. Aku mampu membuktikan diri kalau aku tidak seperti apa yang ibu katakan gitu. Pola asuh dari ibunya ini itu tuh bertahan sampai besar, geng. Sampai gede lah pokoknya, Tonya udah dewasa gitu. Dan hal ini tuh membuat hubungan antara ibu anak, antara Tonya dan ibunya itu tidak dekat, bahkan merenggang seiring usia. Kondisi ekonomi dan didikan ibunya membuat karakter Tonya tidak seperti atlet figure skating lainnya. Nah, biasanya kan atlet figure skating ini karena dari kalangan elit ya, jadi karakternya tuh anggun dan elegan. Tonya tuh jauh banget dari hal tersebut. Karakter Tonya yang kuat dan keras juga mempengaruhi gerak dari figure skatingnya. Tonya lebih menonjolkan kecepatan, kekuatan, teknik-teknik lompatan yang sulit, dan juga gerakan yang energik. Hal ini justru membuat Tonya jadi menonjol di antara atlet-atlet figure skating lainnya. Sementara untuk kisah percintaannya, Tonya total tuh menikah 3 kali ya gengs ya. Pernikahan pertamanya dengan Jeff Gillooly terjadi saat Tonya berada di puncak karir. Saat itu Tonya tuh usianya masih sangat muda, baru 19 tahun. Sementara Jeff juga baru 20 tahun. Namun dalam pernikahannya Tonya dan juga Jeff justru sering terjadi konflik, baik itu adu mulut ataupun adu tinju, bukan maksudnya KDRT. Tapi mini juga sih kalau aku nonton tuh kayak bukan yang satu arah gitu loh KDRT-nya, ya berantem, adu fisik gitu. Dan pernikahan Tonya yang pertama ini nih, yang bersama Jeff ini tuh memberikan pengaruh yang sangat besar dalam karirnya Tonya. Kita durkit dulu nih ya, mundur sedikit saat Tonya mengawali karirnya waktu masih balita. Gokil sih balita, gokil sih. Kata gue sama Tonya, lu gokil banget. Balita gue mah masih Berlana, tau nggak? Lu mah udah skating, udah mantap. Tonya sudah mulai menjalani kompetisi tuh di usia 4 tahun. Saat itu dia tuh masih ikut kejuaraan-kejuaraan junior ya di tingkat daerah. Tapi dia juga sering menang di sini. Dia sering masuk 3 besar. Namun karena penampilan itu berbeda dari atlet-atlet yang lainnya, Tonya tuh dari kecil tuh udah dikritik, gengs. Kayak, kamu tuh tidak anggun, kamu tidak elegan, kamu tidak mencerminkan olahraga figure skating. Tapi di sisi lain gerakan-gerakan dia itu tuh sangat energik. Teknik-teknik yang dia pakai itu tuh berbeda dari atlet-atlet lainnya. Pada tahun 1986, Tonya mulai debutnya di tingkat nasional. Karirnya terus menanjak sampai Tonya berhasil mendapatkan medali emas di kejuaraan US Championship. Bahkan akhirnya Tonya menyandang gelar sebagai wanita Amerika pertama yang sukses melakukan teknik triple axel dalam kompetisi. Jadi triple axel ini katanya tuh teknik yang sangat sulit dan sangat riskan gitu. Riskan jatuh, gengs. Karena kalau jatuh kan pasti poinnya tuh kan berkurang. Jadi jarang banget atau hampir nggak ada atlet yang mau mengambil resiko untuk pakai teknik itu dalam kompetisi.
Di titik itu adalah titik di mana Tonya berada di puncak karirnya. Namun nggak ada perjalanan karir tanpa rivalitas ya. Perjalanan karir Tonya juga terus dibayang-bayangi oleh rivalnya. Siapa dia? Ini terkenal banget sih, gengs. Dia adalah Nancy Kerrigan. Nah, Tonya dan Nancy ini tuh menjadi dua pemain top figure skating Amerika pada saat itu. Mereka tuh berdua punya karakter yang berbeda. Nancy punya karakter yang anggun, elegan, dan menjadi favorit banyak juri. Sementara Tonya itu punya karakter yang kuat dan energik ya. Dari kecil kan emang dia udah dikritik dengan secara penampilan presentasi fisiknya gitu ya. Pada kejuaraan nasional Amerika tahun 1992 yang waktu itu Tonya jadi juara, Nancy Kerrigan tepat berada di belakang Tonya, yaitu jadi juara 2. Rivalitas mereka terus menegang sampai pada Olimpiade musim dingin tahun 1992. Pada Olimpiade di tahun tersebut, posisi berbalik. Tonya yang sedang naik daun, dieluh-elukan banyak orang, menjadi unggulan banyak orang, justru keluar sebagai peringkat 4, jadi nggak dapat medali. Sementara Nancy Kerrigan mendapatkan medali perunggu, mengungguli Tonya. Di tahun 1993, performa Tonya mulai menurun. Sudah mulai banyak atlet-atlet figure skating yang menggunakan teknik-teknik sulit. Selain itu juga Tonya mengalami cedera pada pergelangan kaki dan juga lutut ya, karena lompatan-lompatan atau teknik-teknik ekstrim yang sering dia lakukan ya. Hubungan dengan Jeff, suaminya, kian memburuk. Pertikaian, KDRT itu makin sering terjadi. Rangkaian hal-hal tersebut membuat performa Tonya kian menurun. Apalagi memang dari awal kan dia juga bukan favorit juri ya. Jadi ya banyak orang kayak, suka apa aku bilang, dia mah gitu dah. Karena frustasi dengan performa Tonya yang terus menurun, Jeff, sang suami, punya ide gila dan nekat yang bakal mengubah seluruh hidup Tonya. Pada US Championship tahun 1994 merupakan kompetisi yang sangat penting karena kompetisi ini menentukan siapa yang akan mewakili Amerika di ajang Olimpiade musim dingin tahun 1994. Pada tanggal 6 Januari 1994 di Cobo Arena, Michigan, Nancy sedang melakukan sesi latihan untuk mempersiapkan diri mengikuti kompetisi tersebut. Saat Nancy sudah selesai latihan, kemudian membungkus blade sepatunya dan jalan di lorong, tiba-tiba dia diserang oleh orang tidak dikenal. Lutut Nancy dipukul dengan sangat keras menggunakan balok besi. Seketika Nancy tuh langsung berteriak kesakitan. Awalnya orang-orang tuh mengira kayak Nancy tuh jatuh mungkin ya. Namun sambil menangis Nancy tuh bilang kalau dirinya tuh baru saja diserang sama orang yang gak dia kenal. Nancy merasa kenapa harus dirinya, kenapa harus sekarang saat dia menghadapi kompetisi yang sangat penting dan berada di puncak karirnya. Semua kejadian tersebut terekam dalam kamera TV karena waktu itu tuh kayak memang jadi ajang yang ditunggu-tunggu banyak orang gitu ya. Jadi proses persiapan juga diliput sama stasiun TV. Nah, inilah yang akhirnya tuh jadi viral gitu ya. Kejadian itu jadi ikonik banget karena terus diulang-ulang dan terus ditayangkan sama stasiun TV. Udah cari dah di YouTube ada. Setelah kejadian itu, semua mata tertuju pada siapa, gengs? Ya, betul, tertuju pada Tonya. Karena banyak pihak berpikir bahwa Tonya adalah orang di balik penyerangan ini. Karena Tonya akan sangat diuntungkan kalau sampai Nancy itu nggak bisa mengikuti kompetisi tersebut. Namun Tonya mengaku tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut. Dia bilang, enggak pak, bukan saya pak, bukan, sumpah dah, swear dah pak, saya nggak tahu. Orang saya mah di tempat lain waktu kejadian. Penyelidikan terus dilakukan untuk mengetahui siapa dalang dibalik penyerangan Nancy Kerrigan dan apa motifnya. Sementara itu kompetisi US Championship berlangsung tanpa keikutsertaan Nancy. Tonya keluar sebagai juara 1 dan mewakili Amerika di ajang Olimpiade musim dingin tahun 1994. Tanpa disangka, ternyata Nancy Kerrigan dapat
pulih dari cederanya dalam waktu yang cukup singkat. Federasi Figure Skating dan Komite Olimpiade Amerika akhirnya memperbolehkan Nancy ikut dalam Olimpiade dengan pertimbangan bahwa Nancy adalah juara nasional tahun sebelumnya, itu tahun 93 ya. Dan waktu itu Nancy juga cederanya tuh karena serangan kriminal, di mana sekarang sudah pulih dan dinilai mampu untuk mengikuti kompetisi. Dengan penyerangan yang dialaminya, Nancy justru mampu keluar sebagai peraih medali perak, sementara Tonya harus puas di peringkat 8. Banyak pihak itu meyakini bahwa tekanan yang dialami Tonya karena tuduhan penyerangan tersebut membuat performa Tonya itu tidak maksimal. Lalu Nancy walaupun cuma dapat medali perak, itu kayak rasanya tuh dapat medali emas ya, karena dinilai sebagai korban yang mampu membuktikan diri untuk bangkit dan berjaya. Penyelidikan kasus penyerangan Nancy terus berlanjut sampai akhirnya Jeff Gillooly terbukti sebagai dalang dari penyerangan yang dibantu oleh teman-temannya. Jadi memang bukan Jeff yang memukul, tapi emang orang suruhannya Jeff gitu. Kemudian ada nih teman-teman ini komplotannya ya. Ada Sean Stan sebagai eksekutor atau orang yang memukul Nancy, Derek Smith sebagai orang yang menghubungkan antara Jeff dengan pemukul atau dengan eksekutor. Kemudian di sini ada Sean. Tadi Sean, jangan kebalik ya, pakai A. Sean yang eksekutor. Sean itu yang sebagai pencari informasi kapan Nancy latihan, di mana sama siapa aja. Dan kebetulan Sean ini itu adalah teman dekat dari Jeff dan juga bodyguard dari Tonya Harding. Dan kalian tahu apa? Tonya Harding ikut terseret. Setelah Olimpiade musim dingin tahun 1994, Tonya mengaku di hadapan pers bahwa dia mengetahui kejadian tersebut, namun setelah kejadian, dia mengaku orang-orang terdekatnya seperti Jeff dan Sean adalah orang yang menyerang Nancy, namun dia tidak segera melaporkannya, justru mengarang cerita bersama agar dia tidak dicurigai. Jadi Tonya tuh ngakunya, iya sih saya tahu sih Pak, tapi saya tahunya tuh setelah kejadian kalau nih teman-teman dan suami saya yang melakukan gitu. Kalau sebelum kejadian saya nggak tahu dan saya tidak terlibat dalam perencanaan. Pengakuan dari Tonya seperti itu ya. Namun Tonya tetap dianggap bersalah karena menghalang-halangi penyelidikan. Jadi kayak dia tahu tapi dia tidak melapor, dan juga dia mengarang cerita untuk mengaburkan penyelidikan petugas. Oleh karena hal ini, Jeff and the gang tuh yang tadi 4 ya, Sean, Smith, triple S tuh, Sean Smith and the gang dijatuhi hukuman penjara kurang lebih selama 2 tahun. Namun khusus Jeff, dia juga dikenai denda sebesar 100.000 US dollar, atau kalau dirupiahkan pada zaman itu ya, kurs tahun 94 gitu ya, itu sekitar 200 juta rupiah ya. Banyak lah geng lah, zaman segitu mah, zaman sekarang aja masih banyak, gila itu segitu buat gue ya. Sementara istrinya, Tonya Harding, tidak dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan, melainkan denda sebanyak 1.600 US dollar atau senilai 350 juta pada kurs tahun 94 ya. Masa percobaan selama 3 tahun, kerja sosial sebanyak 500 jam. Selain itu hukuman dari pengadilan. Dan ada juga nih hukuman dari Federasi Figure Skating Amerika. Dari federasi, Tonya dijatuhi hukuman larangan penuh seumur hidup dari olahraga figure skating. Baik itu jadi pemain, baik itu jadi official, atau jadi pelatih, pokoknya segala kegiatan resmi figure skating, Tonya dilarang terlibat. Dan gelar nasionalnya pada tahun 94 yang dia juara 1, itu dicabut dari Tonya. Tidak lama setelah dinyatakan bersalah, kontroversi dalam hidup Tonya ternyata belum berakhir.
Jadi setelah skandal tersebut, setelah Tonya dijatuhi hukuman, Jeff dijatuhi hukuman, Nancy melanjutkan karirnya gitu ya. Tonya terlibat skandal lagi. Gila nih, Tonya skandal mulu lu bro. Tonya terlibat dalam skandal video shoot bersama suaminya. Jadi ada sebuah video yang Tonya sama Jeff itu lagi kikuk-kikuk gitu ya. Itu tersebar, gengs. Nah, itu awalnya tuh cuma cuplikan yang tersebar, cuplikan lagi kikuk-kikuk gitu sama suaminya. Dan yang menyebarkan, kalian tahu siapa? Yang menyebarkan itu Jeff. Nah, Jeff itu menyebarkan video kikuk-kikuk bersama istrinya itu tujuannya apa? Ya, tidak lain tidak bukan adalah money. Nah, dari situ tuh banyak media tertarik buat menayangkan versi fullnya. Bener-bener ya, nggak di mana-mana nih media kalau masalah kikuk-kikuk tuh cepet banget. Jadi banyak media tuh berebut untuk bisa mendapatkan hak siar dari versi full video shoot-nya Tonya Harding. Kemudian akhirnya Tonya dan juga Jeff itu menandatangani kontrak eksklusif pada salah satu media dewasa atau apa ya namanya, dibilangnya tuh tabloid ya. Kalau tabloid kok bisa nyiarin ya, aku nggak ngerti juga deh. Itu tuh ada tabloid majalah dewasa, tabloid majalah lagi. Ada media majalah dewasa ya kita bilangnya, yaitu kerjasama sama Tonya dan juga Jeff untuk bisa mendapatkan hak siar eksklusif versi fullnya. Mereka mendapatkan uang lah intinya ya, Jeff dan Tonya ini. DP-nya itu DP-nya tuh masing-masing itu sekitar 200.000 US dollar. Nah, kalau di rupiah itu sekitar 440-an lah ya gitu. Jadi masing-masing dapat 440, belum lagi ditambah dengan royalti dari penayangan video mereka itu. Jadi mereka dapatnya tuh bakal lebih berkelanjutan gitu. Ya, mereka kan udah dapet nih DP-nya 400 juta. Kebayar lah itu ya, denda dari pengadilan ya kan cuma 200-300 juta ya, malah untung ya dari video itu. Tapi perlu dipahami ya, videonya ini tuh sebenarnya tuh kayak rekaman pribadi gitu ya, dokumentasi pribadi. Jadi bukan mereka niat bikin video kikuk-kikuk terus disebarkan, enggak. Dan video itu cuma satu gitu, enggak yang mereka produksi terus gitu. Setelah tidak lagi menjadi atlet figure skating, Tonya sempat jadi petinju dan ikut dalam pertandingan tinju profesional. Tapi nggak lama sih, habis itu dia juga ya diundang-undang ke acara-acara reality show, ke bintang tamu TV, ya kayak di sini juga ya kalau ada yang terkenal atau figur-figur public figure gitu suka diundang-undang gitu ke TV-TV. Namun di luar layar, Tonya pernah menjadi pekerja kasar seperti tukang cat rumah, gengs gitu. Kemudian kerja di konstruksi atau tukang bangunan dan beberapa pekerjaan kasar lainnya. Ini semua dilakukan Tonya demi bertahan hidup. Kalau ada yang nanya nih, kenapa nggak lanjut aja Bu jadi artis film dewasa gitu ya? Kan duitnya lumayan tuh gitu. Kalau dari pengakuan Tonya sendiri tuh dia emang nggak punya niat buat jadi artis film dewasa gitu ya. Jadi waktu yang video tersebar itu tuh ya mungkin jiwa-jiwa muda masih suka berekspresi, masih suka bereksperimen. Ayo di sini siapa yang masih suka bereksperimen? Tapi memang dia nggak punya niat gitu ya, kebetulan aja dokumentasi pribadinya waktu eksperimen dulu itu tersebar atau disebar oleh si suaminya. Kisah Tonya Harding sempat dijadikan film berjudul I, Tonya pada tahun 2017 dan diperankan oleh Margot Robbie. Bagus geng, nonton deh. Itu pertama kali aku ngerti soal figure skating tuh pertama kali aku tahu kalau nama olahraganya itu figure skating tuh di situ. Dan menurut aku filmnya bagus sih, di luar dari maksudnya dari skandalnya, tapi secara form and style asik. Form and style-nya tuh oke gitu.
Dan berkat film ini, citra atau image Tonya sedikit terangkat karena dalam ceritanya itu bukan cuma sekedar menceritakan tentang skandal doang, tapi juga menceritakan tentang perjuangan Tonya selama mengikuti atau menjadi atlet figure skating ini. Terutama dia dari keluarga miskin ya, masuk ke dalam olahraga yang biasanya diikuti oleh kalangan-kalangan elit, dan dia berhasil menjadi atlet nomor 1. Sekarang Tonya hidup tenang dan jauh dari publikasi bersama suami ketiga dan anak sematawayangnya. Itu dia gengs kisah kita hari ini. Semoga dari kisah Tonya Harding kita bisa memetik pelajaran untuk terus berjuang dan tidak menyerah pada keadaan. Namun kita tetap harus menjunjung tinggi sportivitas. Persaingan itu biasa gengs, dimanapun pasti ada persaingan. Tapi martabat tertinggi jatuh pada orang yang bersaing dengan tangan yang bersih. Kalau ada salah-salah kata, aku mohon maaf sebesar-besarnya ya gengs. Kalau ada yang kurang ataupun yang mau kalian tambahkan, bisa langsung di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel aku ini biar kita bisa ceki-ceki kisah-kisah lainnya terus ya. Dan jangan lupa kalian kalau misalnya ada mau request, Bu aku mau ini dong, ceritain ini, itu, silakan aja langsung ke DM ke sini ya. Oke, gengges, my lovely gengges. See you next time. Bye.